Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang pertama Bapak akan memperkenalkan diri sesuai dengan peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nama Dr. Andes Carasudin, mengajar sudah dari tahun 1995. Jadi berapa tahun Anda hitung? Udah kehitung ya. Bidang studinya ya tentu PPKN sesuai dengan bahasan yang akan Bapak sampaikan. Dalam hal ini yaitu materinya adalah anti korupsi. Kita ketahui bahwa harapan kalian sudah dewasa itu dengan memahami tentang anti korupsi. Ini kan memiliki tujuan, semua aktivitas yang disadari dan normal, apalagi bersifat ilmiah ini memiliki tujuan yang ilmiah juga. Diharapkan setelah pembelajaran ini Anda bisa memahami anti korupsi, bahwa korupsi itu adalah merupakan perbuatan yang benar-benar tidak jujur, yang di dalamnya termasuk juga bentuk kebusukan, keburukan. Ibarat kalau buah itu busuk, orang yang busuk itu ya adalah sampah. Begitu juga kejahatan, karena memang korupsi ini adalah tindak pidana. Bahkan sangat mendasar juga kegiatan ini adalah amoralis, bertentangan dengan moral bangsa kita. Bahwa bangsa kita ini bangsa yang beradab sejak zaman nenek moyang, walaupun dulu orang tidak menempuh pendidikan, tapi orangnya penuh dengan peradaban. Ini terkenal bangsa kita bangsa yang beradab. Oleh karena itu, hindari agar korupsi itu ya tidak merugikan, tidak melemahkan sendi-sendi ekonomi bangsa kita yang telah ditata oleh bangsa kita. Apa dasarnya, aturannya secara formal, yuridis formal, bahwa korupsi itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Jo itu adalah junto Undang-Undang Nomor 20. Jadi dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Karena memang ini korupsi itu awalnya tekad bangsa kita untuk memberantas korupsi. Dari sejak reformasi tahun 1989, bahwa korupsi itu sudah menjadi darah daging, membudaya di bangsa kita. Oleh karena itu kesini tekad kita dari tahun 89 itu korupsi semakin tidak ada. Nah, perbuatan korupsi, bentuk-bentuk korupsi diantaranya adalah merugikan keuangan negara, dan itu adalah melawan hukum. Untuk memperkaya diri biasanya adalah para pejabat ya, yang tentu
karakternya itu, mereka itu bukan beliau, mereka itu adalah termasuk juga pejabat yang korupsi itu sama juga. Apa samanya? Ya sampah lah, buruk lah. Walaupun dia pejabat, jangan beliau lah. Kalau pejabat yang korupsi itu dia aja, karena dia itu memperkaya diri sendiri, uang rakyat dimakan, termasuk juga menyalahgunakan kewenangan dia. Makanya pantas kalau Bapak harapkan yang seperti itu adalah diganjar dengan hukuman berat. Yang kedua, suap menyuap, yang menyuap orang, memberikan sesuatu, baik benda, harta benda, uang, barang bergerak, sama juga termasuk. Terus penyalahgunaan jabatan, yaitu biasanya pejabat yang menggelapkan, menghilangkan dengan sengaja. Pemerasan, PNS, pegawai yang biasanya itu meminta kepada rakyat dengan paksa, pemerasan. Kemudian juga kecurangan adalah perbuatan yang bohong dengan contohnya dianggar 20.000 ditaikkan menjadi 30.000, itu kan pembohongan. Kemudian benturan kepentingan, mereka ini sudah ada itikat dengan sengaja. Biasanya pengadaan barang, kemudian juga gratifikasi. Gratifikasi adalah yang menaikkan harga. Nah, itu diantaranya perbuatan korupsi. Oleh karena itu, yang akan menjadi pembentengnya adalah tindakan-tindakan kita sehari-hari, nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, kepedulian, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, keadilan. Nah, itu perbuatan-perbuatan sehari-hari kita harus mencontoh seperti itu. Jujur, ya, apa adanya, jangan apa istilahnya, apa adanya berbicara, disiplin, ya. Dan menjadi tanggung jawab kita sebagai bangsa. Nah, bagaimana sekarang agar korupsi itu tidak merajalela? Itu nanti juga bisa dipikirkan oleh kalian sebagai generasi muda. Tapi dalam cara memberantas korupsi ada yang 3 tindakan, ya. Edukasi, memberikan pendidikan kepada mereka yang korupsi. Kemudian juga perlu perbaikan sistem ketatanegaraan atau juga pegawai. Yang ketiga adalah penindakan, perlu ditindak. Kalau korupsi dibiarkan aja nggak ada ditindak, ya gimana ya? Tidak akan ada unsur jerak. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa yang beradab, dan kalian adalah sebagai tulang punggung bangsa, mari kita bertekad semua dengan hati yang penuh dalam bahwa kita semua kalau sudah dewasa dan bekerja tidak akan, atau kita berantas korupsi dan kita sendiri tidak akan melakukan suatu korupsi, ya.
Nah itu sedikit gambaran tentang korupsi. Kesimpulannya bahwa zaman sekarang itu kita memiliki tekad semuanya untuk memberantas korupsi dan menjauh dari korupsi, tidak melaksanakan korupsi. Sedikit pun kalian sebagai siswa bisa saja, yaitu berhubungan dengan disiplin. Nah, disiplin itu merupakan kebiasaan kalian, sehingga nanti kalau udah dewasa kita tidak mungkin untuk. Nah, rupanya dari Bapak cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa yang baik di SMA Dharma Raja dan pandai, nasibnya baik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.